Ini juga kasus varian dari fetus in fetu atau yang kita sering dengar parasitic twins ya. Kenapa? Karena dia menjadi bagian dari pertumbuhan abnormal pada tubuh janin ya. Seperti yang kita dengar baru-baru ini ada kehamilan pada bayi 5 bulan. Ternyata itu bukan suatu bayi hamil, itu bayi kembar yang berada pada tubuh saudaranya yang normal. Jadi dia sebenarnya adalah bayi kembar monozigot yang terjadi parasit. Bayi itu tertanam di dalam tubuh kakaknya yang sehat. Sayangnya tertanamnya di tengah-tengah rongga perut. Nah, kalau kasus seperti ini, jenis-jenis teratoma itu juga bagiannya sebenarnya masuk kategori parasitic twins karena jaringannya itu persis seperti jaringan tubuh manusia sehat. Dia ada tulang, ada jaringan otot, daging, ya, dan kadang bersifatnya sebagai tumor ganas. Jadi istilahnya itu fetus in fetu atau parasitic twins, yang kebetulan ini bagian dari parasit twinsnya itu tumbuh pada bagian ujung dari bokong janin yang normal. Masalahnya apakah kondisi ini mungkin untuk dipisah? Kemungkinan sulit ya, karena biasa dia sudah merusak jaringan tulang pelvis atau tulang panggul. Ini yang kita tunjukin bagian tulang panggul dari tubuh janin yang sehat. Terus bagaimana kemudian bagian tungkai ke bawahnya, bagian bokong, kelamin bayi kan semuanya kemungkinan kan rusak ya. Andai dia hanya berupa tumor kecil yang menempel si kembar parasitiknya ini yang di ujung bokongnya ini ya kemungkinan bisa dipisah. Tapi kalau sampai merusak jaringan panggul, pinggang, tulangnya kena, ya tidak mungkin lah bayi ini bisa hidup ya. Jadi kalau yang kita dengar katanya bayi 5 bulan hamil itu ya, itu namanya fetus in fetu, parasitic twins, di mana janin yang kembar itu muncul di dalam janin yang sehat. Jadi seperti tubuh dia berada dalam perut kembarannya. Jelas terjadinya kembar monozigot ya, atau kembar identik. Jadi seperti ini harusnya ini adalah pertumbuhan parasit yang hanya seperti bongkahan daging saja. Tapi kalau kita belah ya itu jaringan manusia, jaringan otot, tulang situ ada semua. Ini namanya sacrococcygeal teratoma, dan biasanya memang dia sifatnya bisa menjadi keganasan. Padahal ini masih bayi ya. Jadi sifat-sifat banyak sekali sifat parasitic twins atau fetus in fetu, kembar siam yang dempet tanpa terbentuk sempurna, yaitu biasanya menjadi keganasan di tubuh janin yang sehat. Ya itu tidak bisa kita apa-apakan. Mau kita operasi, lalu yang mau kita rekonstruksi bagian apanya, itu tidak memungkinkan ya. Jadi pasti bokongnya si bayi ini sudah hancur. Jadi kayak dia duduk itu satu bongkahan, kayak dia duduk di atas sebuah bongkahan daging tumor. Dan itu adalah ya sebenarnya tubuh seperti kembarannya sendiri. Maka ya kasus-kasus seperti ini biasanya tidak bisa bertahan. Belum nanti fungsi-fungsi organ tubuhnya biasanya akan terpengaruh semua ya. Dan umumnya setelah lahir bayi ini tidak bisa hidup. Kalaupun misalnya kita mencoba kelak mungkin mau dipisahkan ya, bagaimana kita mau membentuk rekonstruksi bokongnya kembali, itu sudah suatu hal yang sangat sulit. Bagaimana kelaminnya, bagaimana organ panggulnya ya, kakinya, lihat itu jadi satu bongkahan itu sudah menjadi parasit di bokongnya bayi menempel. Nah ini contoh kasus yang kita dengar, bayi 5 bulan hamil itu. Cuma ini dalam bentuk yang lain ya, dimana ini menempelnya pada tubuh bayi bagian luar.
Nah kalau ini tempelnya di bagian perutnya bayi, ya menjadi kembar parasitic twins yang ketemu kemarin itu. Jadi ya itu suatu hal yang jarang, tapi ada, pernah ditemukan, bukan bayi 5 bulan hamil, tapi kembar parasit atau fetus in vitro, kasus yang sangat jarang. Tapi ya kadang bisa kita temukan, kasihan sekali bayi itu. Ya, nah ini contohnya Sacrococcygeal teratoma, juga ada yang bisa nempel di mana saja, bisa nempel di kepala, di muka, bisa nempel di tubuh yang lain lah. Tapi ya ini contoh yang menempel pada bokongnya bayi. Ya, jenis-jenis namanya parasitic twins atau fetus in vitro, berkembang menjadi teratoma. Tuh bokongnya jadi seperti daging, sebongkah daging didudukin di bawahnya bayi. Ini parasitic twins. Kalau dia tidak dibokong masuk dalam perutnya, itu yang kita temukan seperti yang kasus yang sedang muncul sekarang ini ya. Ya itu namanya teratoma ya. Parasit twins atau fetus in vitro, dan cukup sulit lah ini, bagaimana mungkin mau kita pisahkan ya.